Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Tobi sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan ini, dan judul yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah tentang hikmah sesatnya manusia. Saya akan mengawali mengenai hikmah sesatnya manusia ini dengan kondisi yang selalu kita analogikan selama ini, kondisi kesesatan yang identik dengan perjalanan dan selalu dikaitkan dengan kondisi yang tidak baik atau dianggap sebagai hal yang buruk. Sesat dan manusia adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Namun analogi yang selalu kita identikan dengan perjalanan itu tentulah tidak sesederhana sesatnya manusia. Kenapa? Karena hal-hal yang bersifat fisik yang mudah diamati dan dianalisis tentu akan cepat mencari solusi. Ketika kita dalam perjalanan tidak sampai pada tujuan yang kita capai, atau mungkin melihat tanda-tanda perjalanan yang tidak sesuai, maka kita akan berupaya untuk mencari petunjuk. Nah, masalahnya manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua sisi, lahir dan batin, di mana pada setiap sisi itu mengandung hal-hal yang sangat kompleks, terutama pada sisi batiniahnya. Sesat sebenarnya bukanlah hal yang buruk, bahkan sebenarnya adalah anugerah bagi manusia. Apakah kita pernah berpikir seandainya Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, maka tentu tidak akan ada cerita peradaban manusia sampai hari ini. Karena Allah selalu menyindir di dalam Al-Quran berpuluh-puluh kali, tidakkah kau berpikir? Apakah kita memikirkan bagaimana kejadian-kejadian yang telah Allah ceritakan dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran? Karena pengulangan-pengulangan itu sampai hari ini terus terjadi. Lantas sesat idealnya adalah petunjuk. Bagaimana upaya memperoleh petunjuk ketika kita manusia, kita merasa dalam posisi yang dalam track jalur yang lurus? Kita merasa sudah di dalam petunjuk, dan lambat laun tapi pasti fokus kita akan beralih pada diri kita. Rasa beriman yang semakin meningkat, pengetahuan yang kita miliki akan membuat kita merasa lebih daripada orang lain. Ini adalah suatu kondisi ketidaksadaran kita, sampai pada puncaknya ketika manusia mengganti posisi Tuhan. Ketika manusia sudah berani atau bisa menghakimi, menghardik, mengadili manusia sebagaimana Tuhan kepada makhluknya. Jadi anugerah yang telah diberikan Allah ini kepada manusia akan menjadi hal yang sangat buruk ketika manusia tidak menyadari posisi, kondisi dirinya yang sedang berada dalam kesesatan. Sebagai kesimpulan, sesat atau kesesatan manusia itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil, mengapa Allah
menganugerahkan hal ini kepada manusia, tidakkah kita ingat bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatunya. Maka tujuan dari kondisi ini adalah tiada lain agar manusia mengenali akan dirinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Dan tentu pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana caranya? Tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah, baik secara lahir maupun secara batin. Demikianlah sahabat Tobi, hikmah sesatnya manusia sebagai topik kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesadaran akan siapa diri kita, bagaimana kondisi kita, sehingga kita menjadikan segala sesuatu yang Allah jadikan ini sebagai sebenar anugerah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.